warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina, NIM 2205020097. Saya dari kelas 3 IAN. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi masalah-masalah sosial. Apa sih masalah sosial? Menurut Sujono Surkarto, masalah sosial adalah suatu masalah yang timbul di lingkungan masyarakat. Masalah sosial juga memiliki hubungan erat dengan nilai sosial yang ada serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terkait. Nah, biasanya masalah sosial identik dengan ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada di masyarakat atau sebuah kebudayaan. Bila tidak cepat dihentikan, masalah sosial dapat berdampak buruk, bahkan membahayakan suatu kelompok sosial. Nah, selanjutnya contoh masalah sosial di Indonesia. Yang pertama itu ada kemiskinan. Masalah kemiskinan memang sudah banyak sejak zaman dahulu. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, ternyata di dalam negara sendiri masih terdapat lebih dari 40 juta jiwa orang yang tergolong miskin, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan yang ada pada Badan Pusat Statistik 2006. Nah, selanjutnya contoh masalah sosial di Indonesia. Jadi, kemiskinan di Indonesia ini terjadi akibat dua kemungkinan, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Maksud kemungkinan alamiah adalah akibat sumber daya alam terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Sementara kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat yang membuat sebagian masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia. Akhirnya mereka pun tetap miskin. Jadi kemiskinan di Indonesia ini. Nah, yang kedua itu penyandang cacat. Berdasarkan data WHO, Badan Kesehatan Dunia, pada 1997, jumlah penyandang cacat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia hampir mencapai 10% dari total penduduk keseluruhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penyandang cacat mengalami banyak hambatan untuk mengembang dirinya. Di sisi lain, pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi hak mereka sehingga masih banyak pandangan buruk tentang mereka. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah agar dapat melindungi dan memperhatikan mereka untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia ke depannya. Nah, dalam kehidupan Nah, yang ketiga itu ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja merujuk pada bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Tingkat kenakalan remaja itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kenakalan remaja ringan seperti pembohong, berkelahi, membuang sampah sembarangan. Dan ada pula kenakalan remaja sedang seperti mencuri, minum minuman keras, serta berkendaraan tanpa SIM. Nah, yang ketiga itu ada kenakalan. Nah, terakhir ada kenakalan remaja tergolong berat seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan. Jika tidak disegera hentikan, masalah ini akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar di kemudian harinya. Nah, terakhir, yang keempat itu ada perselisihan agama, suku, dan bangsa. Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, dan ras. Di satu sisi, hal ini merupakan sebuah kekayaan. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat menimbulkan perselisihan atau gesekan yang terjadi antar kelompok, karena akan terus ada anggapan bahwa paham mereka yang paling benar dan unggul dari kelompok lain. Para bapak bangsa Indonesia telah berupaya untuk memperjuangkan perdamaian di tengah perbedaan atau dalam Pancasila. Namun, nyatanya hal ini masih tetap diperdebatkan dan belum menemukan titik penyelesaian. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab masalah sosial. Masalah sosial tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada banyak hal yang melantar belakangi timbul masalah tersebut sampai akhir benar-benar muncul. Inilah beberapa faktor penyebab masalah sosial terjadi. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab. Nah, yang pertama itu ada faktor ekonomi. Ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial.
Krisis global atau PKH terdapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Nah, yang pertama itu ada faktor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk maju atau tidak suatu negara yang dapat mempengaruhi masalah sosial politik pada aspek psikologi atau biologis masyarakat. Nah, faktor ekonomi juga dapat dijadikan. Nah, yang kedua itu ada budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang terheterogen atau multikultural. Contohnya, kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan bahkan mengakui hak milik kebudayaan lintas negara. Nah, yang kedua itu ada budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh. Nah, selanjutnya yang ketiga, faktor biologi. Masalah sosial yang masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Nah, selain itu, ada juga permasalahan penyakit menular atau kurang gizi. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat juga dikarenakan kondisi ekonomi maupun pendidik masyarakat yang tidak tercukupi. Nah, yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis ini juga berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tantangan kehidupan sosial yang ada. Nah, selain itu, masalah sosial yang satu ini tidak mudah menangani karena butuh penanganan secara keseimbangan, mulai pendekatan-pendekatan yang bijak. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.